Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa baik dan sehat selalu. Kudapan berita pagi hari ini kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Acara yang menyajikan berita terpercaya, hangat dan tajam. Bersama saya Cinta Aulia, inilah kudapan berita pagi selengkapnya. Baik pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Kasus bullying di Indonesia hingga saat ini terus meningkat. Kasus tersebut kembali menimpa salah seorang siswi di SMA Manaya. Diduga kasus tersebut berawal dari pelaku yang kalah cantik dari si korban. Dari peristiwa tersebut, si korban mengalami cedera. Kasus pembulian kembali hadir di dunia pendidikan. Salah satunya yang menimpa seorang siswi di SMA Manaya berinisial IT di Jalan Kecebong, Kecamatan Lele, Kota Gurame. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 Oktober 2023, di depan halaman SMA Manaya pada sore hari. Awalnya, korban takut untuk pulang karena diancam oleh sang pelaku. Hingga akhirnya, di saat semua siswa sudah pulang, pelaku melancarkan aksinya. 3 orang pelaku dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit tersebut memukul hingga menendang si korban hingga terjatuh. Diketahui motif dari sang pelaku diawali dengan adanya rasa cemburu melihat si korban yang menjadi rebutan para siswa laki-laki. Apa dia tuh dalam? Memang budaknya kena bocor. Pakai pelet apa kau? Sampai lanang gila-gila sama kau, sampai lanang kejar-kejar bilang kau pakai pelet apa kau? Ya aku tak tahu. Iya benar. Gara-gara kau tak ada cowok aku mau yakin. Gebuk kau. Nanti deh kan. Oh iya bener nomor ini banyak yang gila dan butuh lanang. Iya benar. Nanti kau. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada area kaki dan memar pada wajahnya. Selamat siang, Mbak. Siang. Dengan siapa korban? Kakaknya korban. Bagaimana kondisi korban setelah mengalami masalah bullying di sekolah? Adik saya saat ini mengalami luka lebam dan juga memar di tubuhnya. Oke. Bagaimana tanggapan Mbak tentang kondisi korban sekarang? Saya harap pelaku bisa segera ditangkap dan adik saya menerima keadilan. Orang tua korban langsung dengan sigap melaporkan kejadian ini ke polisi. Ibu dari korban berharap agar anaknya mendapatkan keadilan dan kasus bullying tidak terjadi lagi. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke Palembang, jangan lupa untuk mampir ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini banyak menghadirkan koleksi peninggalan Kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang. Selain bisa berkreasi, kita juga mendapatkan edukasi bersama tim kami, Salpa Selasabila dan Ika Trimelati. Ini dia liputan untuk Anda. Salva Selasabila Dan saya Ika Trimelati. Nah, sekarang kita lagi mengunjungi salah satu museum yang terkenal di kota Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Tepatnya berada di dekat Benteng Kota Besar. Nah, di museum ini terdapat banyak benda-benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang. Kalian penasaran kan? Pasti. Yuk kita lihat. Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini dibangun antara tahun 1821 sampai 1824.
secara khusus menampilkan sejarah kota Palembang mulai dari masa Sriwijaya sampai dengan Kesultanan Palembang. Museum ini awalnya merupakan kreaton milik Kesultanan Palembang bernama Kreaton Kuto Keci atau Kreaton Kuto Lamo, yang dulu bangunannya sebagian besar berbahan kayu dan kemudian berubah menjadi kediaman Residen Belanda J.L. van Zevenhoven. Museum ini juga sempat dijadikan sebagai markas militer Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang kita berada di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sekarang tadi sebelum kita masuk, kita juga harus membayar uang tiket. Uang tiketnya itu bagi pelajar hanya Rp1.000. Cukup ekonomis kan bagi seorang pelajar? Yuk kita lihat koleksi-koleksinya. Nah, salah satu koleksi yang bisa kalian lihat yaitu adalah meriam Kerajaan Palembang. Salah satu senjata yang digunakan oleh pasukan Kerajaan Palembang untuk melawan VOC adalah meriam. Meriam atau konon ini dalam bahasa Melayu disebut lela. Dan ini dia koleksi-koleksi yang telah dijelaskan. Selain itu, di sini juga ada kitab-kitab peninggalan dari kerajaan. Yang pertama yaitu kitab litografi Dalailul Khairat. Kitab ini berisikan wirid harian yang di dalamnya terdapat doa untuk Nabi Muhammad SAW. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang memiliki spiritualitas tinggi dalam mengagungkan kecintaan kepada Rasul. Dan yang kedua ada kitab asal-usul Raja-Raja Palembang. Naskah ini berisi sejarah Raja-Raja Palembang. Askara yang digunakan adalah Askara Jawi. Dan di sini juga terdapat silsilah Raja-Raja Palembang seperti kalian lihat. Seperti kalian lihat, silsilah Raja-Raja Palembang. Nah, kita ke sebelah sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sini Raja-Raja Palembang. Karena tidak memiliki keturunan, Ki Gedeing Suro mengangkat keponakannya sebagai putra mahkota yang memerintah Palembang dengan gelar Ki Gedeing Suromuda. Ki Gedeing Suromuda lebih dikenal sebagai cikal bakal penguasa kerajaan Palembang. Selain itu juga di sini terdapat koleksi miniatur jembatan Ampera pada dulunya. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat temuan botol-botol Belanda di Sungai Musi. Nah, sekarang mari kita lihat koleksi-koleksi yang ada di atas. Let's go!
Setelah sempat dijadikan markas militer Jepang dan Perang Dunia Kedua, lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Palembang pada tahun 1984 yang sekarang dipergunakan dan yang kita kenal sebagai Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Sesuai dengan namanya nih teman-teman, museum ini lebih banyak menampilkan benda-benda peninggalan Kesultanan Palembang. Seperti yang ada di video, di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini terdapat banyak sekali berbagai jenis koleksi, mulai dari arkeologi, etnografi, biologi, seni, dan terutama berbagai koleksi mata uang hingga berbagai macam prasasti. Nah, di sini juga terdapat koleksi selendang, yaitu selendang songket emas jantung motif bintang berkandang. Dan yang kedua yaitu jenis selendang songket motif limar berangka. Mari kita ke sini. Ini dia koleksi perangkat pakaian kebesaran. Show me your love, love, love. You better love, love, love. Yeah. I won't be waiting here long. Before you know it, I'm not. Come on now, let me know. You don't wanna let me go. Yeah, yeah. Di sini terdapat pakaian kebesaran sultan dan pakaian kota dan muslim. Bisa kita lihat di sebelah sini juga penampilan menjadi alas penggawa kerajaan. Tell me you're ready, 'cause I'm ready, steady for us. Oh no, no, yeah, yeah. Won't try to tame you. I'll take away the good, the bad that made you. Baik, di sini juga terdapat peraturan-peraturan saat berada di dalam museum Sultan Mahmud Badarudin II. Yang pertama, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. dan kedua, tidak membuang sampah sembarangan di kawasan museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dan satu lagi yang paling penting adalah tidak merokok di kawasan museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Juga ada uang sair Kesultanan Palembang dan Salam. Tentunya juga di sini terdapat lukisan perang Palembang 1821. Yang kedua, lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, selesai sudah kunjungan kita ke Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Terima kasih telah mengikuti kami sampai detik ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita jeda sebentar. Ada beragam informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda iklan berikut ini. Satu. Kamu kenapa? Oh, pusing. Minum T-Rex. 3. Nih T-Rex-nya. T-Rex Extra dengan formula baru mengandung ibuprofen dan paracetamol membantu meredakan sakit kepala, pusing, demam, dan mual. Ibu sampai semangat ya. Iya, Bos T-Rex. Saya sudah tidak pusing lagi dan bisa beraktivitas dengan lancar. T-Rex Extra. Ayo, mau kemana kamu?
Tangkap. Ayo. Ngasain kalian? Jangan, ampuni kami. Mending kita lari. Permen jagoan Haya. Permasalahan sampah sudah tidak lagi menjadi permasalahan lokal, namun sudah mendunia. Jutaan sampah dihasilkan oleh manusia setiap hari. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah tindakan untuk mencegah permasalahan ini. Di hampir setiap sudut lingkungan, keberadaan limbah plastik tidak dapat dihindari. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS 2021, jumlah limbah plastik di Indonesia mencapai 66 juta ton setiap tahun. Fakta bahwa sampah plastik tidak dapat terurai dengan cepat sudah menjadi pengetahuan umum. Beberapa jenis sampah plastik bahkan memerlukan ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya. Kurangnya kesadaran akan berdampak negatif dari sampah plastik terus menjadi suatu ironi. Lingkungan air, tanah, dan udara semuanya terdampak secara signifikan. Lebih buruk lagi, manusia adalah sasaran berikutnya dari dampak buruk tersebut. Zat-zat kimia yang terkandung dalam plastik dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang penggunaan plastik yang berlebihan. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya, Saufa Sarasabila. Di sini saya ingin memberikan tips kepada kalian semua yang sedang menonton ini, bagaimana cara mengatasi permasalahan sampah yang sangat mengganggu bumi kita ini. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus membawa kantong belanja sendiri. Meskipun plastik sangatlah mudah dan praktis dibawa, tetapi plastik inilah yang sangat mengganggu bumi kita, karena dia sangatlah sulit untuk diurai. Nah, maka dari itu marilah kita membawa kantong belanja sendiri ketika kita mau belanja, bepergian, atau kemanapun. Dengan cara ini kita bisa menjaga bumi kita agar tetap menjadi baik. Yang kedua, membawa botol minum atau tumbler. Jika kita haus tidak seharusnya kita membeli minuman dalam kemasan. Ada baiknya kita menyiapkan botol minum dari rumah. Dan ini merupakan salah satu sikap kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, tidak menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik memang terlihat remeh, tapi bayangkan jika ribuan orang berpikir seremeh itu, tentulah sangat berdampak bagi lingkungan. Sekarang, menggantilah sedotan plastik dengan sedotan bambu dan sedotan dari kertas. 4. Hindari membeli makanan dan minuman berbentuk kemasan plastik. Usahakan jangan membeli kemasan berbentuk saset, tapi belilah produk dengan kemasan berukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilihlah produk dengan kemasan botol atau kaca. Yang kelima, daur ulang sampah plastik. Seperti yang kita tahu, tidak semua sampah plastik dapat didaur ulang. Namun, beberapa barang seperti botol minuman dan pot tanaman dapat dilakukan proses recycle. Kreasikan sampah menjadi hiasan atau barang lain yang berguna di rumah. Bagi Anda yang suka kulineran, cocok banget untuk Anda mengunjungi salah satu kedai yang menyediakan kuliner khas Palembang, yaitu Warung Tepian Musi. Kedai ini menyediakan berbagai makanan khas Palembang. Kedai ini terletak di samping Pasar 16 Ilir dan menjadi pilihan cocok untuk Anda icip-icip hidangan khas Palembang. Halo pemirsa, Kembali lagi bersama saya, Puspa di Alesia Simamora, dan bersama teman saya yang bernama Rahmul Tami. Di sini kami akan mengajak kalian untuk berkuliner di Pasar 16, yaitu di Warung Tepian Musi. Nah, di sini kalian bisa mencoba berbagai makanan khas Palembang. Salah satunya di warung makan Wak Ibu. Sitting in
Jika berkunjung ke Palembang, akan sangat disayangkan jika tidak mampir ke salah satu kedai makanan yang berlokasi di sebelah pasar tradisional 16 Ilir. Jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat belasan kapal kayu berjejer rapi di tepian Sungai Musi di kota Palembang. Nah, di dekat dermaga ini terdapat puluhan kedai makanan yang disebut warung tepian Musi. Di warung ini tuh banyak banget stop yang menyediain kuliner khas Palembang. Nah, di sini kita sudah sampai di warung makan Wak Ibu. Di sini kalian bisa mencoba beberapa makanan khas daerah yang bisa kalian coba, dan juga di sini harganya lumayan terjangkau. Nah, makanannya sudah sampai, Dan di sini saya memesan 2 menu yang berbeda bersama teman saya. Di sini saya memesan model dan teman saya memesan tekwan. Nah, selain model dan tekwan, kalian juga bisa mencoba makanan khas Palembang lainnya. Ada rasa di menu ini, dan juga harganya lumayan terjangkau. Di tepian Musi ini tuh terdapat 50 warung yang berjejer di sebelah kanan pasar 16 Ilir. Warung ini udah berdiri selama hampir 15 tahun loh sob. Di warung ini juga tidak hanya menyediakan kuliner khas Palembang loh sob, melainkan kita juga bisa mencicipi tempat yang lainnya seperti model, tekwan, bakso yang terdapat di spanduk warga. Untuk masalah harga, jangan khawatir sob. Di sini harga makanannya masih terjangkau loh, mulai dari Rp2.000 hingga Rp30.000. Tuh, ngece banget kan sob? Seperti makanan yang kami beli ini, hanya 7.000-an saja per porsi. Porsi juga banyak loh sob. Ibu, ini usahanya dari jam berapa nih, Bu? Dari jam 8. Tutupnya? Jam 6. Kalau usahanya ini udah berapa lama, Bu? Kita 13 tahun. Summer yesterday. Baby, I love it when I move it real slow. Starting from the top and go left. Working from head to toe. I know exactly what he's waiting for. He wanna know I fill him up. He's so impatient 'cause he Di sini makanan kami berdua udah sampai, dan di sini ada model, bihun, sama kayak bawang goreng dan daun-daunnya. Kalau dan model dan tekwan ini juga terbuat dari ikan giling yang dicampur dengan tepung tapioka. Dan model yang sudah dibentuk dan direbus bisa dinikmati dengan cara kalian menambah kuah kaldu dan juga ditambah bihun serta bawang goreng. Rasanya sangat enak. Rasa ikannya sangat terasa, dan juga kaldunya juga sangat terasa dan kentara sekali. Ini juga kalian bisa menikmati makanan dengan view yang sangat menarik. Di sini juga ada angin-angin yang sangat sejuk. Di sini juga kalian akan melihat pemandangan air sungai dan juga Ampera. Nah, bagi kalian yang ada tinggal di daerah sekitaran Palembang, kalian wajib banget cobain kuliner di warung tepian Musi. Salah satunya di warung Wak Ibu, karena di sini banyak tersedia makanan tradisional yang lumayan enak dan juga lumayan terjangkau harganya. Baik pemirsa, berita kulineran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Kudapan Berita Pagi setiap hari jam 9 pagi hanya di HHTV Ladas Banget. Saya selaku wartawan dan segenap kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Cinta Aulia. Sampai jumpa.